Ya, selamat pagi Bunda Ratu. Selamat pagi Mbak Ica. Iya, terima kasih ya mau nemenin Ica lagi untuk bahas tentang masalah-masalah rumah tangga pastinya. Nah, yang Ica mau dibahas saat ini nih Bunda Ratu. Kemarin kan udah sering banget masalah perselingkuhannya. Kalau saat ini Ica mau bahas tentang masalah klien kita juga banyak nih Bunda Ratu yang mengalami tentang ketidakterbukaan suami. Gitu. Menurut Bunda Ratu sendiri nih, ketidakterbukaan suami itu penyebabnya apa sih Bunda Ratu? Kalau menurut Ica ya, Ica dulu ya Bunda Ratu ya. Menurut Ica sendiri kan kayaknya kalau suami-suami yang nggak terbuka pastinya nggak nyaman sama istrinya. Mungkin istrinya itu banyak mengekang, terus banyak aturan. Jadinya suami juga males lah untuk terbuka sama istri. Ini nggak ngomongin masalah, bukan masalah terbuka mengenai keuangan saja ya, tapi banyak juga hal yang lainnya. Iya benar sih ya Mbak. Kalau keterbukaan pasangan suami malas untuk terbuka ya bisa jadi ya. Karena tadi awal-awal menikah dia itu sudah mulai terbuka dengan pasangannya, tapi tanggapan dari pasangannya itu nggak nyaman. Ya membuat dia itu nggak nyaman, merasa kok tanggapan istri saya seperti itu ya, kamu membuat saya jadi nggak nyaman ya. Jadi dia tuh lama-kelamaan malas untuk terbuka lagi dengan istrinya. Atau bisa juga dari awal dia memang punya watak nih, atau punya karakter yang dia tuh orangnya tertutup, nggak mau masalah aku ya masalah aku pribadi, jadi nggak perlulah aku ceritakan ke pasanganku. Ada Gitu. yang seperti itu juga. Gitu. Tapi kan kebanyakan istri-istri tuh menuntut ya Bunda ya. Kebanyakan kan sebagai wanita kan kalau udah menikah ya masalahmu tuh masalahku ya bener juga. sih, iya bener. Tapi kan namanya pria itu kan pasti nggak mau ribet ya. Mungkin dari awal kan tadi seperti yang saya bilang kan, dari awal dia udah mulai terbuka nih dengan istrinya, udah mulai care dengan istrinya. Ini handphoneku, nih kamu boleh buka nih. Terus ini masalah pekerjaanku, aku cerita nih sama kamu. Tapi ketika dia cerita kepada istrinya, tapi tanggapan istrinya membuat dia nggak nyaman kan, lama-kelamaan laki-laki juga males juga kan ya Mbak ya. Sama nih kayak Mbak Ica. Misalkan Mbak Ica cerita nih sama pasangan Mbak Ica, di kantor nih ada masalah gini-gini, tapi respon suami malah nggak enak menjelek-jelekan Mbak Ica, ya kamu harusnya nggak kayak gitu, kamu harusnya kayak gini. Padahal kan kita cuma pengen cerita, pengen didengerin ya kan. Jadi nggak perlulah dikasih respon yang negatif, apalagi menjelek-jelekan kita, ngejudge kita yang buruk kayak gitu. Jadi kan lama-kelamaan Mbak Ica masih tetap nggak cerita sama suami? Masih mau nggak cerita sama suami, seperti terbuka nggak semuanya ke suami? Pastinya kan males. Iya, kalau misalkan tanggapannya nggak enak pasti males ya lama-lama. Iya ya, benar Bunda sekali. Ratu ya. Oke, nih Bunda Ratu, menurut Bunda Ratu sendiri nih sebagai seorang istri kan, penting gak sih suami itu terbuka pada istri? Ya terlepas dari suami itu sebenarnya udah cerita ke kita terus kita nanggepinnya nggak enak, sebaiknya tuh gimana sih? Penting gak sih Bunda? Menurut saya sih penting-penting aja ya Mbak ya. Karena kan yang namanya yang sama seperti Mbak Ica tadi bilang, kalau rumah tangga itu harus ada keterbukaan. Ya kan, kalau nggak terbuka ya ngapain juga kita berumah tangga ya kan ya. Jadi kita terus terbuka apapun permasalahan kita, entah itu di kantor, entah itu masalah keuangan yang kurang, atau masalah dengan keluarga, dan ya masalah sekitar kita lah dengan teman-teman kita. Kita ceritain aja sama ke pasangan kita, biar pasangan kita tuh tahu kesedihan dan susahnya yang dialami oleh pasangan kita tuh seperti apa sih. Jadi kita sebagai pasangan itu bisa menghibur dia atau mendengarkan keluh kesahnya. Kalau kita cuma mendengarkan aja tuh ya udah enak loh jadi pasangan. Oh ternyata istriku tuh ada nih buat aku kayak gitu kan. Harusnya ya wajib lah menurut saya untuk bercerita kepada pasangan atau terbuka dengan pasangan mengenai masalah kehidupan kita. Gitu. Berarti kalau misalkan kita udah cerita ke pasangannya Bunda ya, terus kan pasangan tuh responnya jelek, kan pasti kita malas. Nah kita tuh perlu juga nggak sih Bunda kayak kita tuh mengungkapkan, kamu tuh jangan kayak gini responnya, kalau kayak gitu bikin aku males. Itu tuh nggak apa-apa nggak sih Bun bilang kayak gitu ke pasangan? Nggak apa-apa lah. Malah lebih enak ya? Malah lebih enak kalau menurut saya ya Mbak Ica. Kalau Mbak Ica sendiri gimana nih? Kalau menurut Mbak Ica, kalau Mbak Ica udah cerita nih sama pasangan Mbak Ica tapi responnya negatif, sering menjelek-jelekan Mbak Ica, malah mengejudge Mbak Ica itu nggak baik gitu. Respon Mbak Ica bagaimana? Apa Mbak Ica cuma diem aja atau ngomong nih sama suami, aku tuh kepengen cuma didengerin aja kok kayak gitu, atau gimana nih? Kalau selama ini sih Ica masih diem ya, kan kebanyakan wanita kayak gitu, diem aja, gak perhatian ya. banget kan, pasti ngambek, diem gitu kan. Jadi emang jadinya kan males aja, jadi kitanya malas cerita, terus suaminya juga karena tanggapan suami yang kayak gitu, tapi suami juga kan nggak ngerti juga sih sebenarnya kemauan Ica tuh kayak gimana. Ya saran saya ya sebaiknya kita ngomong lah, ngomong dari hati ke hati, ngomong deh. Misalkan saya tuh pengen cerita nih sama kamu, tapi tanggapan kamu selama ini ke saya itu nggak enakin hati aku.
bikin aku insecure, bikin aku tuh marah, bikin aku tuh sakit hati. Jadi aku tuh malas untuk cerita. Sebenarnya itu aku banyak sekali masalah dalam hidup aku. Tapi ketika aku cerita sama kamu, tapi tanggapan kamu seperti itu ya jadi buat aku nggak enak. Aku tuh pengennya respon kamu tuh seperti ini nih buat aku. Nggak apa-apa ya bunda ya, cewek-cewek kayak gitu lebih ya. bagus. Iya, itu kan akan memperkuat energi aura dalam diri kita dengan suami nantinya, memperkuat energi bonding kita nantinya. Oh gitu, soalnya kan banyak juga soalnya bunda-bunda kan milihnya diem aja, bukan Ica doang ya kayak kebanyakan cewek-cewek kan pengennya suami tuh tahu lah apa yang di ngertiin. Iya kan, suami itu bukan dukun. Bener juga sih Bunda Iya. Ratu ya. Jadi Bunda Ratu, menurut Bunda Ratu tuh nggak apa-apa kalau kita sebagai istri, kalau kita nggak suka tanggapan suami kita yang menurut kita nggak enak, itu kita ngomong aja nggak apa-apa. Ngomong dong. Kalau kita nggak ngomong ya suami mana tahu ya Mbak ya apa yang kita inginkan dan apa yang bisa membuat kita tuh bahagia kayak gitu ya. Sama nih sebaliknya, kalau memang suami nih ya, kasusnya kan suami, kebanyakan suami yang nggak terbuka nih, yang nggak jujur sama istri. Ya alangkah baiknya suami itu jujur nih sama istri. Aku tuh kepengennya ketika aku terbuka sama kamu, ketika aku curhat nih sama kamu tentang masalahku, tentang keuanganku, ya kamu cukup aja mendengarkan lah, cukup dengerin apa yang aku keluhkan sama kamu. Terus kalau misalkan aku tuh kepengen saran apa dari kamu, atau komentar apa dari kamu, solusi apa yang terbaik dari masalahku saat ini. Nah kamu baru nih ngasih solusi. Nah kalau aku nggak suka dengan solusimu, kita cari solusi bareng-bareng di situ. Gitu. Kita diskusi bareng-bareng bagaimana sih solusinya atau caranya bagaimana agar hati aku tuh lebih tenang, lebih enak. Jadi kita ada diskusi bareng di situ. Oke, jadi semuanya harus dikeluarin aja lah ya Bunda, nggak suka Iya, apa, benar nggak suka sekali. apa, perasaanku nggak enak karena apa, dikeluarin aja di Jangan situ cuma ya. diem aja, karena kan pasangan kita nggak seorang dukun yang bisa tahu, yang bisa baca isi Benar hati juga. kita seperti apa, yang bisa baca keinginan kita seperti apa. Kalau kita nggak ngomong ya mereka nggak tahu, ya mereka menganggap oh pasanganku, istriku, suamiku baik-baik aja nih karena dia nggak ngomong sama aku. Oh iya gitu. benar juga. Nah Ica kan bahas masalah keterbukaan, jadi Ica inget salah satu kasus nih Bunda Ratu yang lagi happening saat ini, lagi hits tuh di mana-mana ada di lambe-lambe Oh gitu. iya, yang kasus Ria itu ya. Iya, yang YouTuber itulah Bunda Ratu. Follower juga nggak sih? Belum sih, saat ini sih belum ya. Kayak gitu Bunda Ratu, kan itu menurut Ica masalahnya tentang ketidakterbukaan suami juga sih. Soalnya kan Ria Ricis itu, kita sebut aja ya YouTubernya, Ria Ricis itu kemarin pasang di story Instagramnya. Dia tuh katanya mengeluhkan suaminya itu yang suka ngumpet-ngumpet kalau ngasih uang ke orang tuanya. Nah menurut Bunda Ratu sendiri nih, sebenarnya wajar nggak sih kalau suami suka ngumpet-ngumpet ngasih uang ke orang tuanya? Kalau menurut Mbak Ica sendiri gimana nih? Kalau suami Mbak Ica tuh ngumpet-ngumpet ngasih duit ke orang tuanya, Mbak Ica marah nggak nih? Merasa nggak dihargai nggak nih? Ya pastinya sih Bunda. Alhamdulillahnya sekarang udah enggak. Dulu sempet sih Bunda. Oh, gitu. dulu pernah ya? Iya. Ngumpet-ngumpet. Terus Merasa kan nggak dihargai atau gimana? iyalah, merasa ngapain sih mesti ngumpet-ngumpet, kan bukan masalah uangnya. Kalau Ica sih gitu ya. Bukan masalah uangnya, tapi masalah kamu tuh nggak kenapa ngumpet-ngumpet. Emangnya kalau aku tahu bakal marah-marah atau gimana gitu kan. Kita kan merasa sebagai istri, kenapa sih mesti ngumpet-ngumpet, ya itunya lah yang dipermasalahin sama Ica, itunya sih lebih ke situ ya, lebih ngerasa nggak dihargai, betul sih Bunda. Iya, kita kembali lagi ke kasusnya Ria Ricis tadi ya. Iya. Bisa jadi ini, seperti yang saya bilang tadi, ada dua kemungkinan. Yang pertama, mungkin saja si suaminya itu sudah pernah cerita sama si istrinya. Ini mungkin kasusnya Ria Ricis sama juga kasus dengan klien-klien kita yang lain ya, atau bunda yang lain ya. Bisa jadi suami itu udah cerita ke suami istrinya, saya mau ngasih uang nih buat keluargaku. Tapi tanggapan si istri malah nggak enak, negatif. Bisa jadi istri bilang, kan kebutuhan kita masih banyak, keperluan kita masih banyak, saya perlu shopping, saya perlu liburan, yang belum kamu berikan ke aku uangnya, tapi kenapa kamu udah ngasih keduluan ke orang tua kamu? Bisa jadi kan seperti itu tanggapan dari suami. Alhasil suami yang nggak mau istrinya dikasih uang, tapi uangnya itu masih disisain dan dikasihin ke keluarganya. Dia nggak ngomong karena
respon dari si istri dari awal udah nggak enak. Nggak enak. Yang pertama seperti itu, jadi dianggap pelit. Istrinya pelit kan, ya, karena dia egois menurut saya ya, egois, dia mementingkan dirinya sendiri, dia tanpa mementingkan keinginan suaminya yang untuk membahagiakan keluarganya. Terus yang kedua bisa jadi karena itu udah wataknya si suami yang memang dari awal dia nggak mau terbuka dengan masalah keluarganya atau masalah pribadi dengan istrinya. Oh gitu. Jadi yang pertama udah ngomong tapi emang responnya jelek dari istri ya, atau yang kedua karena wataknya suami. Nah Bunda, kalau misalkan kita bahas yang pertama nih, suami udah ngomong sama istri, istrinya kan menganggap itu kebutuhannya dia, tapi wajar-wajar aja sih Bunda ya menurut Ica kalau seorang istri itu merasa kebutuhan butuh shopping, butuh perawatan, itu mungkin wajar. untuk sebagian orang kan itu ya itu mah nggak penting-penting banget lah shopping, tapi ada sebagian banyak juga bunda-bunda gitu kan yang merasa shopping itu adalah kebutuhan. Aku tuh bahagianya bisa bahagia kalau aku bisa punya barang-barang nih gitu kan. Itu kan butuh suami harusnya mengerti itu gitu kan, tapi suami juga kan pasti merasa dirinya butuh lah ngasih ke orang tua karena bagaimanapun surga itu di telapak kaki orang tuanya. Itu kan untuk suami ya Bunda ya. Menurut Bunda Ratu, suami yang seperti itu salah nggak sih Bunda Ratu yang masih punya pikiran ya kan saya surga saya itu di telapak kaki orang tua saya? Nggak gitu. salah sih, menurut saya nggak salah ya, karena kan menurut agama kan memang seperti itu ya. Iya, makanya. Kalau itu gimana? Anak pria itu kan surganya di telapak kaki orang tuanya ya. Nggak salah sih menurut saya, tapi ya sebagai seorang istri ya kita harus bisa ya menurunkan ego kita juga, karena kan tugas dari seorang anak itu kan memang memberikan kebahagiaan untuk orang tuanya. Ya kita berpikir dulu deh, misalkan kalau kita udah tua nantinya, kita udah tua, kita punya anak laki-laki, kayak saya sendiri nih, saya punya anak laki-laki ya, nggak mungkin kan sampai tua saya masih bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan saya. Ya mungkin masih ada uang dari suami saya masih cukup, tapi kan kita juga nggak berharap sih dikasih ke anak kita ya. Tapi kalau anak kita ngasih uang ke kita, terus dampaknya bisa seperti yang kita alami saat ini, kita bertengkar dengan suami kita gara-gara suami kita ngasih uang ke orang tuanya, betul. Karena kita yang dulunya kita egois, dan itu dirasakan kita waktu tua nantinya di masa depan kita, seperti itu kan rasanya kan nggak enak juga melihat kebahagiaan anak-anak kita itu direnggut oleh kita sendiri, kayak gitu kan nggak enak banget ya. Jadi saran saya ya, kita sebagai seorang istri, seorang wanita, ya kita agak turunin lah ego kita, karena kan nggak mungkin setiap bulan kita beli barang-barang branded, kita shopping yang kebutuhannya. Kalau memang kita udah masih punya, misalkan kepengen shopping beli tas nih, beli tas, kan udah nih bulan kemarin kan aku udah beli tas, kan nggak mungkin bulan depan lagi saya beli tas lagi, atau bulan ini saya udah traveling ke Paris nih, nggak mungkin kan bulan depan saya traveling lagi ke Belanda atau ke mana itu, ke Turki yang bisa naik di Kapadokia gitu kan. Nggak mungkin kan setiap bulan kita harus traveling lagi. Ya mungkin di Indonesia aja, biar keluarga suami itu bisa merasakan kebahagiaan yang kita rasakan, kayak gitu. Oh gitu, jadi ini dari sisi istrinya ya harus bisa juga menurunkan egonya dia. Benar ya sekali. Karena emang sih sebagai seorang perempuan kita juga kan harus paham ya Bunda ya, memang kalau anak laki-laki harus memang harus tunduk atau patuh kepada orang tuanya, tidak melupakan gitu ya. Karena kalau kita bisa menurunkan ego kita bisa sedikit memberi kepada orang tua suami atau berbagi dengan keluarga suami, itu akan membuat energi aura kita itu bisa saling mengikat dengan pasangan kita nantinya. Pasangan juga akan lebih nyaman dengan kita, dan dia mau terbuka dengan diri kita nantinya. Oke. Itu kan untuk istri-istri yang suka shopping ya Bunda. Kalau kebutuhan inti, artinya kebutuhan keluarga yang benar-benar butuh lah. Suami itu belum mencukupi, tapi suami ngumpet-ngumpet tetap kasih ke orang tua. Yang menurut Bunda Ratu yang harus diprioritaskan suami ya, tetap ngasih ke orang tua, harus prioritas dulu ke keluarga inti dulu deh, dicukupi gitu. Saran saya keluarga inti dulu, dicukupin dulu, kebutuhannya berapa, istri butuh berapa, dicukupin dulu, baru kalau memang ada sisanya ya walaupun nggak begitu banyak, kasihlah ke orang tua. Oh gitu, jadi tetap penting kan keluarga inti dulu ya. Benar. Dan yang paling penting sih terbuka. Nah itu ya terbuka ya, mungkin karena di sini kan banyak banget istri-istri atau bunda-bunda tuh sebenarnya mengeluhkan bukan karena uangnya sih ya Bu. Iya sih, benar. Karena
nggak terbukanya itu loh, merasa ngumpet-ngumpet nggak dihargai gitu. Oke, oke nih Bunda Ratu, makasih banyak ya untuk pembahasan tentang ketidakterbukaan ini. Oke. Semoga bisa jadi pelajaran juga atau bisa diambil hikmahnya oleh bunda-bunda yang nonton ya saat ini Oke, gitu. baik. Terima kasih ya Bunda Ratu ya. Sama-sama Ica.